tolong Komnas HAM betul-betul bersikap dan bertindak independen. Jadi jauhkan dari perkubuan atau aspirasi politik yang mengangkat atau menyebabkan para komisioner terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan lagi-lagi suara kritis dari Muhammad Amin Rais ya. Sebagaimana dilansir oleh Glora News. Ini beritanya, 6 laskar FPI ditembak mati. Amin Rais beri peringatan. Silent is a violence. Ya, silent is a violence. Ya, diam itu adalah kekerasan. Kita bacakan ya. Glora.co. Pendiri Partai Umat, oh ya, pendiri Partai Umat sekarang ya, tidak lagi Amanat Nasional, Amin Rais mengajak umat Islam tidak berdiam diri melihat tindakan kejahatan. Menurutnya, sikap berdiam diri juga merupakan bentuk kezaliman luar biasa jika melihat sesuatu kejahatan namun dibiarkan. Ya, insya Allah channel ini dengan porsinya ya, tanpa bermaksud mengagitasi atau memprovokasi, berusaha memang ambil bagian untuk membuat terang peristiwa ini, mengungkapkan apa yang terjadi, mengingatkan kepada penegak hukum ya, termasuk juga Presiden Jokowi, agar pay attention, agar peduli, memiliki perhatian terhadap hilangnya nyawa 6 laskar FPI ini di tangan petugas. Jadi kita breaking news terus. Ini sudah hari mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, sudah hari kelima breaking news kita ya. Hal tersebut disampaikan Amin Rais merespons penembakan 6 laskar Front Pembela Islam FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 pada Senin 7/12 dini hari. Pernyataan tersebut disampaikan Amin Rais dalam video yang diunggah di akun YouTube Amin Rais Official Jumat 11 Desember 2020. Bahkan kalau di dunia barat ada kata-kata silent is a violent, berdiam diri membisu itu sebuah kekerasan, kezaliman juga, kata Amin Rais. Karena itu ia mengajak semua umat Islam bergerak dan tidak tinggal diam. Ya, tentu bergerak dengan landasan hukum ya. Bukan membuat violence, tapi betul-betul menyuarakan agar ini diselesaikan dengan baik menurut hukum yang berlaku, namun hukum yang punya trust, kepercayaan, bukan hukum yang diselundupkan. Kira-kira begitu ya Sobat Era sekalian. Jadi tolong kita bersama-sama kita angkat bangsa ini supaya tak jauh terperosok kepada kezaliman yang tak punya masa depan, ajaknya. Dalam video berdurasi 11 menit 45 detik itu, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu, nah ya, memang Partai Amanat Nasional dulunya, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi. Luar biasa ya. Oleh karena itu, lanjut Amin Rais, Presiden Joko Widodo harus mengusut tuntas kasus tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab HRS itu. Menurutnya, Jokowi sangat gampang dengan wewenangnya membentuk tim forensik independen untuk mengungkapkan kasus tersebut. Sebab hal tersebut juga dirasa sangat penting untuk mencegah timbulnya huru-hara dan multitafsir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Sebelum sesuatu menjadi multitafsir dan menimbulkan huru-hara, barangkali yang tidak kita inginkan semuanya, saya ingin mengatakan, Pak Jokowi, Anda adalah presiden. Jadi sangat mudah dengan wewenang Anda membentuk tim forensik independen, desak dia. Mantan Ketua MPR RI itu juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM agar independen dalam pengusutan kasus ini. Sehingga, tambah Amin Rais, peristiwa tersebut ke depannya tidak terulang lagi. Yang jelas, tanpa ini diselesaikan, maka akan terjadi pengulangan and again sampai kapan, katanya. Jadi penting juga ya digarisbawahi Komnas HAM ya,
bukan tidak ada orang yang meragukan Komnas HAM, karena fenomena rekrutmen pejabat publik di Republik ini penuh dengan kong kali kong ya, penuh dengan perkoncoan dan cincai ya. Karena itu kalau ada kasus seperti ini, tolong Komnas HAM betul-betul bersikap dan bertindak independen. Jadi jauhkan dari perkubuan atau aspirasi politik yang mengangkat atau menyebabkan para komisioner terpilih. Dan itu kita tahu semua ya kan, tanpa cantolan kekuasaan, tanpa cantolan partai politik, tidak mungkin seseorang terpilih menjadi komisioner di lembaga independen apapun. Tetapi ketika sudah bekerja dan disumpah, mereka harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka tidak hanya kepada rakyat Indonesia, tapi juga kepada Yang Maha Kuasa. Jadi mohon dengan sangat juga Komnas HAM berlaku dan bertindak independen. Kalau FPI salah ya katakan salah. Tapi kalau FPI benar, mereka dibantai, mereka ditembak, tidak ada tembak-menembak, maka itu harus dikatakan sejelas-jelasnya, dan mereka yang melakukan itu maupun menyuruh lakukannya harus diproses. Jangan sampai kasus tragedi kemanusiaan ini tergeser dengan fokus mengenai penyerangan petugas, sekedar penyerangan kepada petugas yang menurut saya tidak masuk akal ketika dikatakan bela diri dengan melepaskan puluhan tembakan berbanding 3 tembakan misalnya. Kita lanjutkan ya. Dan jangan lupa saudaraku, terutama para penguasa, kekuasaan itu ada limitnya, ada ajalnya. Saya enggak pernah bosan supaya Anda ingat tegasnya. Amin lantas mengingatkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang itu ada batasnya. Power itu punya limit. Begitu limit terlampaui, Anda akan jadi powerless man, bro, kata anak-anak muda sekarang ini. Dan Anda akan dalam mahkamah sejarah tidak akan bisa diampuni. Tolong diperhatikan pungkasnya. Ya, saya juga ingin memberitahukan, bukan memberitahukan ya, tapi ingin menyampaikan sesuatu perspektif saya kepada Presiden Jokowi. Jadi penting bagi seorang presiden memahami tugas konstitusional dia. Pertama, dia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan presiden para pendukung. Terlebih sekarang oponennya, saingannya juga masuk kabinet. Jadi kalau dilihat seperti itu ya, sebenarnya pemerintahan sudah mewakili semua pemilih, theoretically. Tapi itu kita tetap kesampingkan, karena ketika presiden terpilih disumpah dan memangku jabatannya selama 5 tahun, dia adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan atau presiden para pendukung. Ini penting untuk dikemukakan. Jangan sampai kemudian simpati itu hanya diberikan kepada mereka yang mendukung, tapi kepada anak muda dari FPI, Presiden silence, diam saja, karena merasa nggak punya kepentingan. Padahal mereka adalah putra bangsa, warga negara, dan presiden sudah disumpah untuk itu, untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Salah satu peraturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang membebankan kewajiban kepada penyelenggara negara, terutama presiden, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi Pak Presiden Jokowi, dalam mimbar ini pun saya ingin menggarisbawahi pernyataan M. Amin Rais, terlepas tokoh ini dianggap tokoh yang selalu mengkritik Presiden Jokowi, dianggap tokoh yang barangkali banyak juga yang tidak suka ya, tetapi pernyataannya patut direnungkan, karena ini adalah tragedi kemanusiaan yang menumpahkan nyawa anak-anak bangsa. Coba bayangkan, mereka baru seusia, bahkan lebih muda dari putra-putri Bapak Presiden. Usia mereka ada yang 20 tahun, 21 tahun. Yang tertua 33 tahun, seumuran Gibran. Jadi, Pak Presiden sekalian, jiwa kemanusiaannya, dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat
empati terhadap penderitaan rakyat, dari keluarga yang biasa-biasa saja, dari kota damai Solo yang kehidupannya sangat guyup, maka rasanya tidak berlebihan kalau kita meminta presiden turun tangan. Hanya kata atau titah presiden, maka terbentuklah tim independen tersebut yang akan membuat terang masalah ini. Karena kita tidak boleh mengorbankan aparat keamanan kita sebagai sebuah institusi. Polri harus kita cintai, TNI harus kita cintai, tetapi kalau ada pribadi-pribadi di dalam institusi itu terlibat dan itu gradasinya tidak hanya kesalahan prosedur tapi sudah kriminal misalnya, memang ada upaya pembuntutan untuk menggiring kepada misalnya yang dikatakan oleh Habib Rizik benar ke medan pembantaian, maka itu tidak bisa dibenarkan. Itu harus diselidiki dan disidik agar tidak muncul hanya spekulasi di publik bahwa pembiaran sudah dilakukan. Pembiaran merupakan sikap dari kekuasaan ini. Jadi Pak Presiden, mudah-mudahan Presiden Jokowi, Bapak terketuk hatinya untuk melihat bahwa ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang harus dibuat terang dan jelas. Kasihan ayah, saudara, ibu dari para korban. Mereka harus mendapatkan keadilan. Ya, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.